Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadiah Bintang Yasmin, NIM 232131016. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS mata kuliah Sejarah Hukum Islam yang berjudul Belanda di Indonesia. Sebelum kedatangan kolonialisme, hukum Islam atau syariah sudah berperan penting di wilayah Nusantara, terutama melalui kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Demak, Mataram Islam, dan Aceh. Dalam sistem kerajaan ini, syariah tidak hanya menjadi hukum agama tapi juga hukum negara yang mengatur warisan, perkawinan, dan pidana ekonomi sosial. Hukum Islam menyatu dengan hukum adat yang diislamkan, menciptakan sistem hukum yang fleksibel dan kontekstual. Kedatangan Belanda awal kolonialisme pada tahun 1596 sampai abad ke-18. Belanda pertama kali datang ke Nusantara pada 1596, namun hingga abad ke-18 mereka belum memiliki kekuasaan menyeluruh, hanya menguasai pelabuhan-pelabuhan perdagangan. Lebih fokus pada keuntungan komersial, bukan pengaturan hukum pendudukan lokal. VOC memilih tidak mencampuri hukum lokal kecuali jika berhubungan dengan kepentingan perdagangan. Seperti dikatakan oleh The Left, Belanda bertekad untuk menghormati hukum setempat. Dengan kata lain, mereka pada umumnya tidak peduli kecuali jika kepentingan komersial dipertaruhkan. Periode klasik kolonialisme intervensi hukum dimulai pada abad ke-19 setelah VOC dibubarkan dan digantikan oleh pemerintah kolonial Belanda 1800. Mulai terjadi intervensi besar. Tahun 1873 Belanda menetapkan hukum pidana kolonial untuk penduduk pribumi. Selanjutnya pengadilan landlord dibentuk dengan hakim-hakim Belanda sebagai ketuanya. Selanjutnya hukum Islam mulai direduksi menjadi hanya berlaku untuk urusan personal seperti perkawinan, waris, dan wakaf. Ini merupakan awal pemisahan formal hukum Islam dari sistem hukum negara, dan hukum Islam mulai ditempatkan di bawah pengawasan dan kontrol kolonial. Reformasi pengadilan agama dan institusionalis adat pada tahun 1882 sampai 1930-an. Pada tahun 1882, Belanda mengatur ulang pengadilan Islam menjadi Priestersrechten atau pengadilan pendeta, menjadikannya bersifat kolegial dan terbatas. Selanjutnya pada tahun 1930-an dibentuk Pengadilan Tinggi Islam untuk menangani banding tetapi tetap berada dalam struktur kolonial. Di sisi lain, Belanda mengangkat hukum adat sebagai hukum paradigmatik sebagai mendukung orientalis seperti Van den Burg, Cornelis van Hollenhoven. Van den Burg menerjemahkan teks-teks hukum Islam tapi dengan bias, sedangkan Cornelis van Hollenhoven membangun studi adat Recht atau hukum adat, menyatakan bahwa adat bukan syariah, harus dijadikan dasar hukum pribumi. Hal ini menyebabkan pelemahan sistem hukum Islam dan marginalisasi otoritas ulama. Kodifikasi adat menyalahi karakter adat yang lisan dan fleksibel, menjadikan alat administratif kolonial. Institusionalis dualisme hukum pada tahun 1927 dan sesudahnya tahun 1927 pemerintah Belanda secara resmi menyatakan bahwa adat bukan syariah adalah hukum normatif Indonesia.
yang menjadi dampak besar yaitu syariah dipinggirkan menjadi hukum sekunder. Pengadilan agama hanya menangani bidang tertentu, tidak punya kekuatan memaksa seperti pengadilan negara. Teori penerimaan syariah hanya berlaku jika diakui adat. Belanda memperkenalkan pendidikan barat di Jawa dan Madura, yaitu sekolah Belanda mencetak elit baru yang terdidik dalam adat Recht, bukan hukum Islam. Banyak lulusan ini melanjutkan studi ke Leiden atau Batavia dan menjadi penjaga sistem hukum kolonial. Hukum Islam menjadi semakin terpinggir karena tidak memiliki institusi pendidikan seperti madrasah di Turki Utsmani. Reaksi umat Islam dan kebangkitan kesadaran Islam pada awal ke abad 20, muncul reaksi balik terhadap marginalisasi hukum Islam. Banyak ulama dan pelajar Indonesia pergi ke Mekah dan Mesir, belajar di Universitas Al-Azhar, dan muncul gerakan reformasi Islam seperti Muhammadiyah dan Persis yang mengkritik adat dan mendorong penerapan syariah. Hukum Islam berubah peran dari sistem normatif resmi menjadi alat resistensi budaya dan ideologi terhadap kolonialisme dan elit sekunder. Hukum Islam di Indonesia mengalami marginalisasi sistematis selama masa kolonial Belanda melalui strategi. Yang pertama, pengangkatan hukum adat sebagai hukum resmi. Yang kedua, pembentukan pengadilan Islam yang dikontrol oleh pemerintah kolonial. Yang keempat, kodifikasi adat untuk memastikan fleksibilitas lokal. Yang keempat, pendidikan barat yang membentuk elit hukum sekuler dan menjauhkan dari syariah. Namun reaksi umat Islam berupa peningkatan kesadaran identitas pendidikan luar negeri dan gerakan pembaharuan membuka jalan bagi revitalisasi hukum Islam setelah kemerdekaan meskipun masih dalam bentuk terbatas. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.